3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Namun sebelum kita mulai, gue mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah ngasih super thanks ke channel ini. Pertama-tama ada Miki Sabdatama Wijaya. Dan kedua ada MD Raditya. Kopi serencengnya udah diterima dengan aman bro. Yang ketiga ada Dea Lofi. Pasti tetap semangat dong kak. Nah, beberapa hari yang lalu ternyata ada yang ngasih super thanks, tapi nggak masuk di komentar gua. Itu malah dikategorikan spam oleh YouTube. Kemungkinannya sih karena dia nulis komentar yang dimana isinya tuh simbol semua. Jadi gua mau minta maaf ke Misa Necron yang baru bisa gua sebutin sekarang. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support channel ini melalui super thanks. Dengan dukungan kalian semua, channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oh iya, gue baru bikin Saweria nih. Kalau kalian mau support via Saweria, udah bisa nih. Di Saweria ada link grup Telegram yang baru gue buat untuk komunitas dari channel ini. Di sana kita bisa saling ngobrol dan kenalan dengan orang baru yang punya ketertarikan dengan manhwa. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai aja ceritanya. Di chapter sebelumnya, di Lembah Makam Abadi, Hongyan sedang berbincang dengan Kong Kenchi. Kong Kenchi meminta Hongyan untuk bergabung dengan Gedung Xiaoyao. Dikarenakan Hongyan sedang dikejar-kejar oleh semua orang ahli yang berada di daratan timur. Apabila Hongyan bergabung dengan Gedung Xiaoyao, mereka pasti bisa menyelamatkan Hongyan. Sayangnya tawaran itu ditolak oleh Hongyan. Di saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba seorang pria muncul dari langit. Pria itu meneriaki nama Hongyan. Hongyan mengenali suara ini. Yap, tidak lain tidak bukan. Dia adalah Sukyue. Sukyue berkata, "Hongyan, akhirnya aku menemukanmu juga. Pria kecil, gimana caranya kau menemukanku? Aku sudah mengatakan kepada Liu Jingning untuk tidak mengungkapkan keberadaanku." Nona Liu berkata dengan acuhnya, "Hei, aku tidak mengatakan apapun." Sukyue menambahkan, "Aku sendiri yang menyimpulkan kamu ada di mana." Saat dia berbicara seperti itu, dia memperhatikan seorang pria yang berada di belakang Hongyan. Lalu dia menanyakan kepada Nona Liu, "Nona Liu, siapa laki-laki itu?" Xiaokuekue, meskipun Jiang Hongyan adalah musuh dari daratan timur, dia masih memiliki wajah yang cantik. Jadi jangan heran jika banyak orang yang mengejar-ngejar dia. "Apa kau bilang?" "Hehehe, sekarang kau telah bertemu dengan sainganmu." Sukyue dan Kong Kenchi saling menatap dengan sinis. Setelahnya Jiang Hongyan memperkenalkan mereka berdua kepada Kong Kenchi. Sukyue bersalaman dengan Kong Kenchi. "Terima kasih sudah menjaga Hongyanku. Selanjutnya, serahkan saja padaku." "Haha, tidak, terima kasih. Hongyan membutuhkanku untuk melindunginya. Seluruh daratan timur sedang memburu Hongyan. Jadi apa yang bisa kau lakukan? Akan mustahil untuk menyelamatkannya jika itu diserahkan kepadamu." Di saat itu juga, Nona Liu berinisiatif untuk melerai mereka. Dia berkata, "Xiaokuekue, dia adalah master dari Gedung Xiaoyao yang terkenal. Kong Kenchi, kau jangan menyinggungnya." "Gedung Xiaoyao? Cih, aku tidak pernah mendengarnya." "Hei, Gedung Xiaoyao itu adalah organisasi terkenal di daratan timur. Sangat sulit untuk bisa masuk ke sana. Hanya Sein yang kuat yang memiliki kesempatan untuk terpilih di sana. Dan Kong Kenchi adalah salah satu master dari gedung itu yang merupakan talenta yang langka yang hanya muncul 1000 tahun sekali." Dengan sombongnya Kong Kenchi berkata, "Itu bukan apa-apa. Nona Liu, kau terlalu berlebihan." Hongyan malah menambahkan, orang bilang bahwa saat Master Dong lahir ada sebuah giok emas dan kata Kenji tertulis dalam giok tersebut. Peristiwa ini mengejutkan tetua Tianqi. Pria tua itu langsung pergi bertanya kepada peramal Dong Luo, dan peramal itu mengatakan anak ini merupakan reinkarnasi dari seorang immortal dan di masa depan dia akan menjadi fondasi bagi dunia kultivasi. Sukyue makin panas mendengar ini. Kong Kenchi juga mulai menambahkan api. "Kau Sukyue kan? Kalau begitu mulai sekarang aku akan memanggilmu Xiaokue." Nah, Ergozi tumben-tumbenannya nih, dia ngebelain Sukyue. "Oh, jadi kalau begitu kita akan memanggilmu Xiaoji dong?" Gue nggak tahu nih yang pastinya gimana. Tapi menurut yang gue tahu, tambahan Xiao di depan nama dalam bahasa Cina itu menandakan bahwa dia adalah anak-anak atau orang yang harus menghormati orang yang memanggilnya Xiao. Kalau ada kesalahan, kalian bisa koreksi di kolom komentar, oke?
Jiang Hongyan dan Nona Liu tampak kaget, tapi Sukue malah tertawa terbahak-bahak. Xiaoji. Kong Kenji makin kesal. Anjing sialan, apa maksudmu? Sukue menambahkan, maaf, dia ini agak kurang ajar. Aku akan mendidiknya dengan baik. Hei, kau anjing sialan, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Bagaimana bisa kau memanggil Master Dong yang baik hati ini dengan kata Xiao? Kau seharusnya memanggil dia dengan Kenchi. Dalam bahasa Cina, Kenchi itu maksudnya adalah orang yang berada di tahap dasar atau bawah. Mendengar ini, Tong Kenchi menjadi sangat marah. Dasar bocah sialan, aku akan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Hongyan mencoba mengakhiri perdebatan ini. Sukue, masih ada yang harus aku lakukan. Jadi aku tidak bisa pergi denganmu. Kau pergi saja duluan. Sukue bertanya kepada Hongyan. Garis kecil, kau bilang kau akan menemaniku ke daratan utama untuk mencari rumput roh. Tapi sekarang kau malah dalam masalah. Terus kau malah mengusirku. Aku nggak terima dengan ini. Pria kecil, tapi... Sukue memotong. Master Kenchi, aku punya urusan keluarga bersama Hongyan. Jika kau tidak keberatan, bisakah kau menjauh terlebih dahulu? Kalau begitu, Hongyan, aku akan pergi dulu. Oke, berhati-hatilah Master Kong. Akhirnya Hongyan bernafas lega. Akhirnya dia pergi juga. Pria kecil, orang ini bukan orang sederhana. Kau sudah menyinggungnya. Kedepannya kau harus lebih berhati-hati. Aku tahu, aku nggak takut kok padanya. Pria kecil, kau seharusnya tidak datang ke sini. Besok mungkin sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Tapi tenang, aku akan membantumu sampai akhir. Dan kita akan mencari rumput roh bersama. Tidak. Kali ini kau benar-benar membutuhkan bantuanku. Aku tahu apa yang perlu kau kultivasi. Kau nggak punya sisa fragmennya kan? Ini, Yiki Hua Sun King bagian ketiga. Ambillah ini untuk berlatih. Kau mungkin bisa menerobosnya pada malam ini. Hei, pria kecil. Bagaimana bisa fragmen ini ada di tanganmu? Udahlah, udah cepat mulai kultivasi. Pokoknya saat aku sudah cukup menabung, aku akan memberikanmu fragmen-fragmen lainnya. Maksud dari Sukue ini adalah nabung force point. Pria kecil, meskipun aku nggak tahu apa yang kau katakan, tapi ini benar-benar membantuku. Terima kasih banyak pria kecil. Bergegas Hongyan melakukan kultivasi. Nona Liu bertanya, Xiao Kue, kau terus bilang ingin mencari Hongyan. Sekarang kau sudah menemukannya. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Hongyan sudah mendapatkan fragmennya. Jika dia berhasil merobos, seluruh daratan timur akan menyadarinya. Pada saat itu, semua musuh akan datang ke lembah makam abadi. Hanya dengan kekuatanmu, bagaimana caranya kau berhadapan dengan musuh yang banyak? Nona Liu, apa kau tahu lembah makam abadi ini terlihat seperti apa? Terlihat seperti labu. Memang sih medan ini mudah dipertahankan dan sulit untuk diserang. Kau hanya bisa menyerang dari bagian depan lembah. Tapi saat bagian depan lembahnya hancur, kita akan tertangkap. Kita tidak akan bisa terbang. Sukio dengan tenang menjawab. Tidak, kita tidak perlu lari. Ada banyak ahli tahap Void Ravening. Itu adalah poin XP yang banyak. Nona Liu tampak bingung. XP. Sukue menambahkan, kita hanya butuh arah yang kuat. Para ahli yang masuk ke lembah makam abadi ini, semuanya akan hancur dengan itu. Di sekitaran makam abadi, orang-orang yang sebelumnya ada di gedung Mingyue, yaitu Qinji, Liu Ying, dan Xiao Taishuan, mereka semua berkumpul. Tong Kenchi menghampiri mereka. Semuanya. Tentang Jiang Hongyan, kalian pasti tahu jika kultivasinya semakin tinggi, itu akan menyebabkan malapetaka yang lebih kuat. Sehingga semua orang menganggap dia sebagai musuh terburuk. Qinji menjawab, dia akan mencapai tahap Void Ravening. Demi masa depan semua orang, bagaimana bisa kau membiarkannya untuk melanjutkan pelatihannya? Tong Kenchi berkata, aku punya saran. Aku harap kalian semua mau dengar. Aku sendiri yang akan menghancurkan kultivasi Jiang Hongyan. Jadi aku minta tolong pada semuanya. Tolong selamatkan hidupnya. Tapi saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba ada aura yang kuat terpancar dari lembah makam abadi. Aura itu adalah sebuah arai, di mana arai ini melindungi lembah makam abadi dari serangan luar. Di dalam makam abadi, Nona Liu berkata, arai tingkat tinggi. Xiao Kue, aku tidak menduga kau punya hal semacam ini. Aku membelinya dengan harga mahal. Semoga ini bisa menunda laju serangan mereka. Ya, sampai Hongyan menyelesaikan terobosannya. Dan petir langit ini akan menjadi bantuan terbaikku. Di luar sana, Xiao Taishuan berkata, semuanya, ayo pergi ke lembah makam abadi. Liu Ying menjawab, kali ini Jiang Hongyan berani kembali ke sini. Kita pasti akan menguburnya di sini. Qinji dengan senyum sinisnya, Master Kong, aku takut tawaranmu itu tidak bisa meyakinkan semua orang yang ada di sini. Sial, pertempuran semacam ini mungkin akan sulit untuk menyelamatkan nyawa Jiang Hongyan. Para tetua yang lain pun berbincang. Siapa yang meletakkan arai tingkat tinggi di lembah makam abadi ini? Apakah itu Jiang Hongyan? Ternyata dia punya hal seperti ini. Sayang sekali. Kupikir itu adalah arai tingkat menengah. Setelah arai diletakkan, itu tidak akan bisa dipindahkan.
Tampaknya area ini memang ditakdirkan untuk dihancurkan di lembah makam abadi. Awalnya mereka berharap area ini bisa diambil dan dipakai oleh mereka. Kembali lagi ke dalam lembah makam abadi. Nona Liu tampak khawatir. Xiao Kuekue, orang yang berkumpul di luar sana semakin banyak. Ada banyak tetua yang memiliki kekuatan besar. Mereka semua berada di Top Void Ravening. Apa kau benar-benar bisa mengatasi musuh sebanyak itu? Nona Liu, terima kasih sudah tinggal di sini bersamaku. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan itu? Ini gak kayak dirimu aja. Kau adalah Saint dari Sekte Jile. Pasti tidak nyaman untuk tinggal di sini dan membantu Hongyan. Kalau kau membantu Hongyan, itu berarti melawan seluruh benua daratan timur. Dengan santai Nona Liu menjawab, jika aku mau mengambil tindakan, para tetua itu tidak akan bisa menghentikanku. Aku gak punya pilihan. Aku sebenarnya gak perlu khawatir untuk melibatkan orang lain. Tapi kau berbeda Nona Liu. Kau harus pergi sekarang. Di dalam hati Nona Liu, Xiao Kuekue, anak ini biasanya dia terlihat gila, tapi nyatanya dia sangat memperdulikan orang lain di saat-saat kritis. Nona Liu tampak terpesona dengan jiwa kesatria dari Sukyue. Gimana menurut kalian? Kapan Nona Liu ini masuk dalam jajaran haram dari Sukyue? Coba tulis di komentar. Dan kau Ergozi? Hah? Ada apa denganku? Kau itu gak akan bisa membantu. Lebih baik kau pergilah bersama Nona Liu. Bocah sampah! Apa maksudmu? Kau pikir aku gak bisa membantu? Kau tunggu aja di sini. Nona Liu, ayo kita cari bantuan. Setelah aku menemukan bantuan, aku akan kembali membantumu dan mengajar orang-orang sialan itu sampai terkencing-kencing. Emang bener-bener bangke Ergozi ini. Akhirnya Nona Liu dan Ergozi pergi meninggalkan Sukyue dan Hongyan. Terdengar suara ledakan. Sukyue menatap ke arah dinding dari Arai. Oh, sepertinya mereka sudah mulai menyerang. Arai tingkat tinggi ini menekankan semua sumber dayanya pada pertahanan. Meskipun ahli tahap Void Ravening, mereka tidak akan bisa menghancurkannya dengan cepat. Seharusnya itu bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Di sisi luar, tetua, bagaimana dengan kerusakan area itu? Itu memang area tingkat tinggi. Aku tidak bisa menggoyahkannya sedikit pun dengan kekuatanku sendiri. Semua murid, dengarkan perintah ini. Serang area itu dengan kekuatan penuh. Selama ini bisa dihancurkan, Xiang Hongyan pasti tidak akan bisa melarikan diri. Orang-orang yang berada di situ semuanya bersatu, menyerang ke arah-arah itu. Meski sudah terus-terusan menyerang, tapi area itu masih kuat bertahan. Tiba-tiba suara gemuruh petir mulai muncul. Kinji tampak cemas. Itu petir ujian kenaikan tingkat. Xiang Hongyan akan menerobos ke tahap Void Ravening. Liu Ying berkata, ini bagus. Semuanya, berhentilah dan hemat energi kalian. Hah? Kenapa berhenti? Xiang Hongyan akan menerobos ke tahap Void Ravening. Dan itu mengakibatkan bencana kuno. Saat dia berada di dalam area itu, petir itu akan mengarah ke arah Arai. Kita akan menggunakan kekuatan petir itu untuk menghancurkan arainya. Kemudian menyerangnya sekaligus. Mereka semua akhirnya berhenti menyerang area ini. Saat petir itu mulai menyambar, Sukyue langsung bergegas keluar, menahan serangan petir ini. Orang-orang yang berada di luar tampak kaget. Apa itu? Ada yang keluar dari arainya. Siapa orang itu? Dia benar-benar berani berhadapan langsung dengan petir bencana kuno. Sukyue dengan gagah berani menahan serangan petir ini. Sistem mendeteksi sejumlah besar kekuatan petir, dan tubuh penjara Wangsheng sedang melakukan penyerapan. Segel petir langit progresnya berada di 35%. Sukyue terus-menerus menahan petir itu dengan tubuhnya. Melihat Sukyue yang menahan petir itu, orang-orang yang berada di luar baru sadar bahwa orang yang menahan petir ini adalah orang yang membuat keributan di gedung Mingyue. Seorang pria mencoba menyerang Sukyue yang lagi menahan serangan petir. Berani-beraninya kau membantu Xiang Hongyan? Lihat saja, aku akan membereskanmu. Dengan santai, Sukyue mengeluarkan segel petirnya dan langsung menghantam pria itu. Dalam sekali serangan, seorang pria yang berada di tahap infan transformasi tingkat tinggi langsung mati seketika. Nona Liu dan Ergozi yang melihat ini tampak terkejut dengan kekuatan dari Sukyue. Tidak berhenti sampai di situ, orang-orang yang berada di tahap infan transformasi mulai menyerang secara bersamaan ke arah Sukyue. Dan Sukyue melawan mereka dengan serangan petir. Satu persatu orang-orang itu mati di tangan Sukyue. Tetua, kita benar-benar tidak bisa mendekatinya. Karena kita tidak bisa mendekatinya, serang dia aja dengan serangan jarak jauh. Semuanya mulai menyerang secara bersamaan dengan serangan jarak jauh. Meskipun itu mengenainya, tapi serangan itu masih bisa ditahan oleh Sukyue. Orang-orang yang di sana berpikir bahwa Sukyue pasti akan mati. Tapi sayangnya, Sukyue memerintahkan sistem untuk melakukan perbaikan secara otomatis, di mana sistem menyembuhkan luka-luka yang dimiliki oleh Sukyue dengan mengkonsumsi satu force point di setiap luka. Sukyue dengan bangganya berkata, kalian semua tidak akan bisa membunuhku. Kalau kalian tidak bisa membunuhku secara instan, aku tidak akan pernah kalah. Selama aku ada di sini, tidak akan ada yang bisa memasuki area ini. Sial, ketahanan tubuh anak ini benar-benar tidak normal. Tiba-tiba semua orang melihat
bahwa ada cincin penyimpanan yang jatuh dari kantong Sukiwe. Sukiwe pura-pura kaget. Seseorang dengan cepat berlari untuk mengambil cincin penyimpanan itu. Itu adalah cincin penyimpanan bocah itu. Cepat ambil cincin penyimpanannya. Dia sudah kehilangan senjata ajaibnya sekarang. Kita lihat bagaimana dia akan melawan. Cincin penyimpanan yang jatuh dari kantong Sukiwe tidak hanya satu, tapi ada banyak. Dan orang-orang yang menangkap cincin itu merasakan ledakan di tangannya. Ergozi menanggapinya dengan sedikit kaget. Ternyata cincin penyimpanan itu adalah jebakan. Ih, ini benar-benar gayanya banget. Dengan bangga Sukiwe berkata, "Hahaha, bodoh sekali. Aku memasukkan kekuatan dari Buddha Fire Lotus ke dalam cincin itu. Apakah itu enak?" Tiba-tiba petir itu semakin kuat. Liu Ying berkata, "Kekuatan petirnya jadi lebih kuat. Ujian kenaikan tingkat Xiang Hongyan akan segera berhasil." Lagi-lagi Sukiwe menerima serangan petir itu dengan tubuhnya. Progres dari Thunder Seal-nya pun terus meningkat. Sekarang sudah berada di 42%. Orang-orang pada kagum dengan Sukiwe karena dia mampu menahan kekuatan petir ini dengan tubuhnya. Sampai-sampai mereka bertanya, teknik kultivasi apa yang digunakan oleh Sukiwe? Kini Thunder Seal telah mencapai 95%. Sekarang tubuhku penuh dengan energi petir. Apa? Dia menyerap semua kekuatan petir itu ke dalam tubuhnya. Kita nggak boleh membiarkan dia terus seperti ini. Cepat ganggu dia. Orang-orang yang menyerang itu diserang balik oleh Sukiwe dengan petirnya. Entah bagaimana, tiba-tiba petir itu berubah menjadi sekelompok prajurit. Astaga, apa itu? Bagaimana bisa petir itu berubah menjadi pasukan? Tampaknya pasukan langit itu datang untuk mengurus anak ini. Kita nggak perlu lagi menyerang bocah itu. Bocah itu udah pasti akan mati. Dengan berani Sukiwe berkata, "Pasukan langit? Kita lihat siapa yang mengalahkan siapa." Pasukan itu pun dibantai habis oleh Sukiwe. Dan kini Sukiwe telah memenuhi semua progres Thunder Seal-nya. Thunder Seal-nya telah mencapai 100%. Setelah memenuhi Thunder Seal-nya, Sukiwe menggunakan Thunder Seal-nya untuk menyerang orang-orang itu. Setelahnya Sukiwe menggunakan Buddha Fire Lotus untuk meledakkan awan petir. Awan petir itu pun meledak dan menghilang begitu saja. Liu Ying tampak kaget. Itu adalah petir bencana kuno untuk ujian kenaikan tingkat Void Ravening. Dan itu benar-benar dihancurkan oleh anak ini. Maaf, karena terlalu berlebihan bersandiwara dan membuat kalian takut. Tapi aku ini terlalu kuat. Ya, jadi mau bagaimana lagi? Dengan kesombongannya itu, Sukiwe langsung banyak memanen force point. Ayolah, siapa lagi yang mau mati? Sini. Tanpa dia sadar, ada serangan dari arah belakang. Dan ternyata itu adalah petir sebelumnya. Petir itu tepat mengenai Sukiwe. Dan Sukiwe pun langsung terhempas ke bawah. Tubuhnya yang terhempas itu malah menghancurkan arah yang dia buat. Kinji tampak bingung. Apa yang terjadi? Petir yang sudah menghilang tiba-tiba malah menyerang anak itu. Sukiwe yang terkubur di tanah mulai keluar. Sialan, petir ini benar-benar berani menyerangku. Woi, apa kau itu laki-laki? Berani-beraninya kau menyerangku dari belakang. Dasar pecundang. Jangan lari kau. Tapi petir di langit itu sudah menghilang tanpa sisa. Sial, tulangku terkilir. Fungsi penyembuhan dari sistem tidak bisa menyambungkan bagian yang tidak terhubung. Dan sekarang area pelindungnya pun juga hancur. Duh, situasi udah semakin sulit sekarang. Nona Liu tampak panik. Ini buruk. Xiao Kuekue terluka parah. Iya, area pelindungnya pun juga telah hancur. Kita harus segera menolongnya. Tetua dari Sekte Jile memanggil Nona Liu. Qingning, jika kau membantu Xiang Hongyan, Sekte Jile akan dianggap sebagai musuh dari daratan timur. Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan hal semacam itu. Tetua, bahkan jika aku diusir dari sekte, aku akan tetap membantu mereka. Liu Qingning, kembalilah. Nona Liu tidak menghiraukan perkataan tetua itu dan langsung pergi ke arah Sukiwe. Dan orang-orang yang lain, arahnya telah hancur oleh petir. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang mereka. Tapi saat mereka mau menyerang, Nona Liu langsung berteriak, "Berhenti! Penyihir dari Sekte Jile ada di sini. Jika kalian berani maju, jangan salahkan aku jika bertindak dengan kasar." Kinji merespon, "Itu penyihir dari Sekte Jile." Sial, ternyata dia membantu mereka. Memang aku udah mendengar dia dan Xiang Hongyan berteman sudah lama. Liu Ying merespon, "Penyihir dari Sekte Jile itu sangat kejam. Untuk mendapatkan gelar penyihir, dia sudah membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya tidak boleh dianggap remeh." Semua orang yang berada di situ mulai terdiam. Di dalam hati Nona Liu, tampaknya orang-orang ini masih menghargai nyawanya. Setelah menemui jalan buntu seperti ini, mereka pasti akan menahan dirinya. Xiao Kuekue, kau harus segera bangkit. Di saat itu, Ergozi dipanggil oleh Sukiwe melalui telepati. Hah? Suara apa itu? Ergozi, ini aku. Ini adalah suara jiwa. Ah, kau
Kau belum mati, bocil? Bajingan, siapa yang kau bilang sudah mati? Aku butuh bantuanmu. Cepat kemari lalu pukul aku. Memukulmu? Apa kau gila? Kau pikir lukamu itu masih kurang parah? Udah diam, tulangku tergeser. Aku ingin kau memukulnya agar kembali ke posisi aslinya. Dengan begitu aku bisa menyembuhkan lukaku. Jangan merasa bersalah padaku. Ini adalah cara terbaik untuk membantuku. Kau harus segera... Belum menyelesaikan kata-katanya, dengan semangat Ergozi langsung memukul wajah dari Sukiwe. Woi anjing sialan, jangan memukul wajahku. Tapi Ergozi menghiraukan perkataan dari Sukiwe. Dia menghantam tubuh Sukiwe terus-menerus. Kinji yang melihat itu, kenapa anjingnya malah mengajar dia? Nona Liu pun makin bingung. Ergozi, apa yang kau lakukan? Tapi setelah beberapa kali pukulan yang dilepaskan oleh Ergozi, tubuh Sukiwe kini telah membaik. Tulang-tulang dari Sukiwe telah kembali pada posisi yang semula. Dan Sukiwe pun langsung bergegas mengaktifkan sistem perbaikan tubuh. Kini tubuh dari Sukiwe kembali lagi kepada kondisi yang sempurna. Orang-orang yang melihat itu jadi makin bingung. Apa yang terjadi? Kenapa dia malah pulih setelah anjing itu menghajar dia? Dengan wajah bangganya Ergozi berkata, "Hehe, bagaimana? Aku ini hebat bukan?" Di dalam hatinya Ergozi, sebenarnya dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sukiwe kembali lagi ke dalam pertempuran. Bagaimana semuanya? Kekuatan serangan dan pertahananku tidak ada batasnya. Siapa lagi yang ingin melawanku? Adik Liu, terima kasih. Tanpa bantuanmu, aku pasti sudah berakhir. Kau ya, benar-benar pria gombal. Tanpa mereka berdua sadar, ternyata Kong Kenji menyelinap untuk mendekati Chiang Hongyan. Hongyan, aku telah menemukanmu. Dengan begitu banyak ahli di luar sana, kau tidak akan bisa melarikan diri. Daripada kau terjatuh seperti ini, lebih baik kau membiarkanku menyelamatkan hidupmu dan menjalankan sisa hidupmu bersamaku. Kembali lagi ke tempat Sukiwe. Semuanya, jika kalian terus melanjutkannya, kalian akan mengorbankan diri kalian. Kenapa tidak hentikan saja sampai di sini? Dengan begitu kalian tidak akan kenapa-napa. Badai petir Hongin sudah berakhir. Aku tidak bisa lagi menggunakan kekuatan petir untuk bertahan. Are pun juga sudah hancur oleh petir itu. Jika semua orang menyerang, aku pasti tidak akan bisa menahannya. Liu Ying berkata, selama Chiang Hongyan terus berkultivasi, malapetaka akan menutupi seluruh benua daratan timur. Ayo kita bunuh dia, meskipun harus mengorbankan diri kita. Kinji menambahkan, bocah, are tingkat tinggimu sudah hilang. Selama kami menyerangmu bersama-sama, bahkan penyihir Liu itu pun tidak akan bisa menahannya. Aku memang mengakui kekuatanmu, tapi serahkan Hongyan sekarang. Dengan begitu, aku bisa mengampuni nyawamu. Nona Liu langsung bergerak. Menyerahkannya? Nggak mungkin. Jika kalian memasuki lembah makam abadi, kalian harus melewati mayatku dulu. Orang-orang mulai panik. Penyihir Liu adalah Sen dari Sekte Jile. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika kita secara langsung bertarung dengannya, itu tidak akan berakhir hanya dengan luka kecil. Aduh, sial banget ini. Di dalam hati Kinji, sebagian ahli di sini berada di tahap infant transformasi. Itu bukan ancaman bagi Liu Qingning yang berada di tahap Void Ravening. Aku takut para Sen yang berada di tahap Void Ravening tidak berani dengan mudah mengorbankan hidup mereka. Tapi seseorang mulai stand out. Semuanya, jangan khawatir. Tolong dengarkan aku. Orang-orang menatap ke arah suara itu. Dan itu adalah Saint dari Aula Xiaoyou. Semuanya, aku tahu kalian semua ini takut dengan kultivasi Jiang Hongyan yang membawa malapetaka. Jadi aku ingin menawarkan kembali apa yang diajukan oleh master kami. Hanya dengan menghilangkan kultivasi milik Jiang Hongyan, dengan itu malapetakanya bisa diatasi. Kalian tidak perlu bertarung lagi dengan Nona Liu dan anak itu. Bagaimana? Sukiwe tampak marah. Woi, tutup mulut sialanmu itu. Kau berani menghapus kultivasi Hongyan? Aku akan menghajarmu lebih dulu. Sampai infant transformasi. Kau nggak perlu teriak-teriak. Master Kong kami memberikan pesan. Jika kalian mengampuni nyawa Chiang Hongyan, kalian bisa mendapatkan tempat di Aula Xiaoyou. Apa? Mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Aula Xiaoyou? Aula Xiaoyou adalah tempat di mana ahli terbaik benua daratan timur berkumpul. Jika kau bisa memasukinya, itu akan menjadi promosi yang sangat besar. Mendengar semua itu, fraksi-fraksi yang berada di situ menyetujui keputusan dari Aula Xiaoyou. Omong kosong, aku nggak setuju. Jika kalian ingin menyakiti Hongyanku yang indah, kalian harus melangkahi mayatku dulu. Meskipun kau memang hebat, tapi bagaimana caranya dengan hanya kalian berdua bisa melindungi lembah makam abadi ini? Belum lagi, master kami sudah masuk ke lembah makam abadi untuk mencari Chiang Hongyan. Nona Liu dan Sukiwe tampak kaget. Dasar keparat, dasar Xiaoji bajingan itu. Aku akan membunuhnya. Kau udah terlambat. Saat kau tiba di sana, semuanya sudah berakhir. Parat. Aku salah perhitungan. Dari awal aku udah yakin laki-laki sialan itu bukan orang baik. Di tempat Chiang Hongyan, Hongyan, kau terjebak di dalam lautan pengetahuan dan kau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Percayalah padaku,
Aku tidak akan menyakitimu. Tanpa kultivasi, hidupmu akan selamat. Jika kau tinggal bersamaku selamanya, aku akan menjamin kau memiliki kemakmuran dan kekayaan tanpa akhir. Hongyan, berterima kasihlah kepadaku yang telah menyelamatkan hidupmu. Di saat Kong Kenchi ingin menebaskan pedangnya, Sukue tiba-tiba berteriak, Hongyan, kau sudah terlambat. Chiang Hongyan adalah milikku. Pedang dari Kong Kenchi yang tinggal beberapa senti lagi menyentuh dari tubuh Chiang Hongyan tiba-tiba berhenti dan tidak bisa digerakkan. Aura yang dahsyat tiba-tiba keluar dari tubuh dari Chiang Hongyan. Kong Kenchi pun terpental. Semua orang yang melihat itu semua kaget. Kekuatan yang mengerikan keluar dari lembah makam abadi. Mungkinkah itu? Nona Liu langsung sadar. Ini Chiang Hongyan. Hahaha, kalian semua, itu adalah apa yang kalian semua takutkan. Saat dia berada di tahap infant transformasi, seluruh daratan timur ketakutan. Sekarang, dia telah berhasil menerobos hambatannya dan mencapai tahap Void Ravening. Di seluruh daratan timur ini, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Kong Kenchi yang terpental itu tampak ketakutan. Kekuatan sejati yang sangat besar. Ini nggak mungkin. Chiang Hongyan ternyata berhasil menerobos. Sukue tampak senang. Hahaha, gadis kecil, aku tahu kau pasti bisa melakukannya. Bergegas Sukue menghampiri Chiang Hongyan. Pria kecil, terima kasih. Aku tidak mungkin bisa melakukan sampai sejauh ini tanpa bantuan darimu. Udah jangan bicara kayak gitu kayak masih apa aja. Tapi ini belum selesai. Aku masih belum bisa mengendalikan kekuatan tahap Void Ravening untuk saat ini. Kita harus keluar dari sini secepatnya. Di saat mereka sadar, mereka pasti akan segera menyerang lembah makam abadi dan tidak akan memberi ruang untuk kita bernafas. Itu benar. Aku butuh beberapa waktu setelah ujian kenaikan agar bisa mengendalikan kekuatanku. Dan Hongyan baru saja mencapai tahap Void Ravening. Itu pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Di saat mereka berbincang, tiba-tiba ada serangan mengarah ke arah mereka. Siap! Garis kecil, apa kau baik-baik aja? Ternyata mereka semua yang ada di luar sudah masuk ke dalam lembah makam abadi. Itu Chiang Hongyan! Bunuh dia selagi masih lemah! Tapi Nona Liu langsung berdiri di garis depan. Sialan! Berhenti kalian semua! Kinji mulai mendekat. Hei penyihir dari sekte Jile, aku yang akan melawanmu. Mereka berdua saling bertarung. Pertarungan cukup sengit dan tiba-tiba Liu Ying datang membantu. Hei penyihir, rasakan panah api dari keluarga Liuku. Api itu mengenai tubuh dari Nona Liu. Yang ternyata itu bukan tubuhnya, tapi bunsin dari Nona Liu. Nona Liu tiba-tiba muncul di belakang Liu Ying dan menebaskan pedangnya. Matilah kau jalang bau. Di waktu yang singkat itu, Kinji berusaha menolong Liu Ying. Liu Ying, apa kau baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Kalau kau sedikit saja meremehkan dia, kau pasti akan terbunuh. Sekarang lengan kiriku telah terluka oleh teknik esnya. Dengan bangga Nona Liu berkata, akan kuberitahu kepada kalian perbedaan jarak di antara kita. Di sisi lain, Master Kong, Chiang Hongyan sudah berhasil melewati ujiannya. Aku takut kita tidak akan bisa menghapus kultivasinya. Tidak. Kita masih punya waktu. Saat para ahli lainnya menyerang, di tengah keributan itu kita akan mengambil kesempatan. Tapi dia sudah sadar. Jika dia tahu apa yang Anda lakukan, di tengah keputusasaan ini, hanya aku yang bisa memberinya kehidupan. Tenang aja, dia pasti akan berterima kasih kepadaku. Di posisi Sukue pun langsung dikeroyok oleh banyak orang. Demi menjaga Chiang Hongyan, dia berdiri di depan Chiang Hongyan menahan semua serangan itu. Gadis kecil, mundurlah. Serahkan orang-orang ini padaku. Pria kecil, kau harus berhati-hati. Udah, tenang aja. Hei kalian semua, sampai infant transformasi. Kalian semua adalah poin XP ku. Bocil, kau jangan sombong. Kami punya banyak orang. Bagaimana mungkin kau bisa melawan kami? Sorry. Aku akan jadi lebih baik jika melawan lebih dari satu musuh. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa memanen ikan-ikan yang lain? Apa? Dia terlalu cepat. Aku tidak bisa mengimbanginya. Aduh, bagaimana ini? Parasen telah ditahan oleh penyihir. Tidak mungkin kita bisa melawannya hanya dengan tahap infant transformasi. Seseorang tetua datang. Woi bocah bau, kau telah menghancurkan reputasi tuanku di keluarga Jiang. Aku akan membalasmu. Wow, tahap Void Ravening. Kekuatanmu cukup besar juga ternyata. Sorry, aku nggak tahu kalau Chiang Limu itu berasal dari keluargamu. Gimana kabarnya? Berani-beraninya kau menyebut seperti itu. Tetua Chiang Limu difitnah olehmu. Sekarang dia diburu oleh dua keluarga itu. Dasar bocil sialan. Kalian pantas mendapatkannya. Siapa suruh kalian bersikap serakah setelah melihat jimat itu? Itu jimat sampah. Aku tahu itu palsu. Ini semua adalah rencanamu kan? Bocil, aku akan menangkapmu dan Chiang Hongyan hari ini. Aku akan mengirim kalian kepada masterku secara bersamaan. Tampaknya aku harus menggunakan serangan taktik untuk melawan tahap Void Ravening. Aku nggak bisa melarikan diri. Aku hanya bisa melawannya. Sistem, tidak usah pedulikan poinnya. Maksimalkan fungsi perbaikan. Sistem mengatakan, fungsi perbaikan menghadapi beban yang berat dan membutuhkan 1000 poin per detik. Sukue menerima serangan dari tetua itu secara bertubi-tubi.
dan sistem mendeteksi kerusakan parah dari Sukiwe dan melakukan perbaikan dengan kecepatan tinggi. Sistem terus-menerus menyelamatkan nyawa Sukiwe. Sukiwe mencoba melawan balik dan melepaskan segel petirnya. Hahaha, itu cuma teknik dari seorang infant transformasi. Memangnya seberapa kuat? Orang tua ini sangat kuat. Aku bisa berdiri diam menahannya. Tapi saat dia menahannya, dia langsung terpental ke bawah. Orang-orang tampak kaget. Apa? Bahkan seorang tetua Tapway Traveling sampai terjatuh. Sialan, aku terlalu ceroboh. Tapi Sukiwe tidak memberikan nafas kepada tetua ini. Sukiwe langsung kembali menyerang tetua itu. Serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Sukiwe. Tapi sayangnya, tetua itu tidak mati juga. Sukiwe tampak kaget. Tetua ini berkata, "Aku tidak menduga, bocah. Ternyata teknikmu sekuat itu. Aku sudah meremehkanmu." Sukiwe makin bingung. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah membobardirnya secara langsung? Tapi kenapa dia masih belum mati? Xiang Hongyan berkata, "Pria kecil, kenapa tidak ada rasa dari Taoyun?" Sukiwe makin bingung. Taoyun? Apa itu? Orang-orang malah makin aneh melihat Sukiwe karena dia tidak tahu apa itu Taoyun. Xiang Hongyan menjelaskan, "Pria kecil, aku selalu berpikir ada yang aneh dari teknikmu. Ternyata begitu. Tidak ada Taoyun di dalam teknikmu. Selama masa original infant, seorang ahli akan memiliki pemahaman Tao mereka sendiri. Kemudian, mereka bisa mencapai tahap infant transformasi. Pria kecil, kau sudah berkultivasi sejauh ini. Apa kau tidak tahu tentang Taomu?" Di dalam hati Sukiwe, aku menggunakan poin XP untuk meningkatkan kultivasiku selama ini. Tao milikku sendiri, aku nggak pernah merasakannya. Xiang Hongyan, maksudmu aku tidak bisa membunuh patua di Tapway Traveling itu tanpa Tao? Xiang Hongyan menjawab, "Itu benar. Jika teknikmu tidak memiliki Tao, kau hanya bisa melukai tubuhnya, tapi tidak bisa mengambil nyawanya. Di masa depan, untuk mencapai tahap dewa, kau harus mengandalkan Tao milikmu sendiri." Sukiwe agak depresi. Apakah cara kultivasiku ini akhirnya mencapai jalan buntu? Jadi, gimana cara Sukiwe bisa lolos dari kepungan orang-orang itu dan menyelamatkan Xiang Hongyan? Kalau kalian penasaran, makanya pantengin terus channel ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau kritik dan saran, kalian bisa langsung tinggalin aja di kolom komentar. Gue usahakan untuk membalas semua komentar yang kalian tulis. Sekian dulu cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara!